Berharap semoga kita semua dikumpulkan dengan para anbiya dan aulia dengan sebab mencintai mereka di dalam kitab Al-Qirtas fi Manaqibil Aqtas. Habib Ali bin Hasan Al-Aqtas menulis, di antara hal yang mendorongku untuk menulis buku ini adalah apa yang disebutkan oleh pengarang kitab Amal Tarikh. Barang siapa menulis tarikh seorang wali Allah Ta'ala, maka kelak di hari kiamat ia akan bersamanya. Dan barang siapa membaca nama seorang wali Allah Ta'ala dalam kitab tarikh dengan rasa cinta, maka ia seakan-akan menziarahinya. Dan barang siapa menziarahi wali Allah, maka semua dosanya akan diampuni Allah selama tidak mengganggu seorang muslim pun dalam perjalanannya. Dan hendaknya kita meyakini bahwa membaca manaqib para wali Allah mendatangkan faidah dan keutamaan yang banyak. Di antaranya turunnya rahmat dan keberkahan dari Allah sebagaimana perkataan ahlul hikmah, man qara'a manaqibal awliya wa sami'ahu aw zara fi maqamihi wa akramahu fi hayatihi aw wafatihi fayadullahu rahmah wal barakah fi ma'ishatihi. Artinya, barang siapa membaca manaqib para wali dan mendengarkannya atau berziarah ke makamnya dan memuliakannya di waktu masih hidup atau sesudah wafatnya, niscaya Allah akan memberikan karunia berupa rahmat dan berkah dalam kehidupannya. Kemudian kita memasuki kepada nasab dan kelahiran bagi Tuan Guru Anak Ramli Bati-Bati, Syekhina Tajul Arifin wal Muhaqqiqin Sahibil Fadilah Al-Alim Al-Allama Arifillah Al-Hajat. Tuan Guru Anak Ramli adalah anak dari Haji Abdul Qadir bin Haji Abdullah bin Amdah bin Dawi. Adapun ibu beliau adalah Al-Hajjah Maimunah binti Matarik bin Umar Qasan bin Abdul Jalil. Syekhina dilahirkan pada subuh di hari Isnin atau bertepatan dengan 9 Syawal 1345 Hijriah pada tanggal 12 April 1927 Miladiah di Desa Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, sekarang bernama Desa Benwaraya. Beliau berasal dari dua cabang keturunan campuran. Pihak ayah berasal dari Bati-Bati dan Batakan, serta dari pihak ibu berasal dari Sungai Mesa, Banjarmasin. Masa kecil beliau penuh berliku namun limpahan kasih sayang dari kedua orang tua beliau, khususnya Nenek Hajjah Maimunah dan 6 saudara lainnya, yaitu Kacil, Amas, Aluh, Sehah, Ma'aluh, Samsiah, dan 2 orang saudara seayah beliau, Ramlan dan Fauziah, membuat kehidupan beliau terasa manis dan bermakna. Ayah beliau merupakan orang yang mencintai ilmu agama dan para ulama, dan beliau termasuk tokoh agama dan masyarakat. Ayah beliau sangat berharap Tuan Guru Anak Ramli menjadi ulama suatu hari nanti, karena sudah terlihat anak beliau ini memiliki kelebihan dan kecerdasan. Bahkan diriwayatkan bahwa ibu beliau mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar saat masih mengandung beliau. Ibu beliau adalah wanita yang salihah, ahlul ibadah, baik hati, lagi sabar dan senantiasa mendoakan kebaikan kepada anak-anaknya. Kemudian pada tanggal 14 bulan Ramadan sekitar tahun 1950, Rombi menikah dengan Hajjah Rafi'ah binti Haji Masaleh yang sebelumnya didahului dengan pinangan pada bulan Sya'ban. Istri Murabbi Hajjah Rafi'ah juga ada hubungan keluarga dengan Murabbi. Pernikahan Murabbi dilakukan pada malam hari sesuai dengan situasi dan kondisi yang masih dalam masa revolusi. Selama 6 tahun mengarungi rumah tangga, beliau tinggal serumah dengan orang tuanya. Sekitar tahun 1956 beliau membangun rumah tempat tinggal sendiri sekitar 100 meter dari rumah orang tuanya atau bersebelahan dengan Langgar Nurul Huda, Desa Benwaraya, sekarang Langgar Darussalam. Rumah ini beliau tempati sampai tahun 1967, baik kurang lebih selama 11 tahun. Selama menempati rumah ini juga berbagai aktivitas beliau lakukan, diantaranya menjadi imam sholat, melaksanakan pengajian ilmu-ilmu agama terutama fikih dan tasawuf, serta berdakwah dan berceramah di berbagai kesempatan di desa-desa Kabupaten Tanah Laut.
terutama Bati-Bati dan daerah lainnya di lingkungan Kecamatan Tampang Olang, Kecamatan Kurau, dan juga sebagian Kota Madia Banjarmasin, seperti daerah Kelayan dan daerah Hulu Sungai. Selain itu, beliau juga pernah sebagai pengajar di Madrasah Diniyah Darussalamah, dulu sekolah kemarian atau sekolah sore. Pada ketika inilah orang-orang dari daerah Pulau Kalimantan dan daerah luar daerah lainnya mulai berdatangan untuk menuntut ilmu pengetahuan agama dan konsultasi mengenai berbagai masalah kehidupan. Beliau menerima tamu siapa saja dari beberapa orang sampai masyarakat biasa. Dari berbagai orang yang datang menuntut ilmu kepada murabi baik ilmu syariat, hakikat, dan ma'rifah, telah melahirkan banyak tokoh yang telah menjadi guru atau ulama yang menjadi panutan di daerahnya masing-masing. Pada tahun 1966, Tuan Guru berkeinginan untuk berhijrah ke desa Padang setelah mendirikan rumah dan rampung pada tahun 1968. Pada tahun itu beliau memulai menempati komplek pesantren ini, yakni Desa Padang, Kecamatan Bati-Bati. Pada saat itu anak-anak dan istri beserta Tuan Guru hidup sendiri di lingkungan ini yang masih hutan. Meski di antara masyarakat ada yang mencemooh karena tinggal di hutan jauh dari keramaian dan lingkungan pemukiman. Semua itu tidak beliau pedulikan. Tekad murabi hanya satu, yakni tinggal di tempat ini dan membuka lembaga pendidikan pesantren. Pada saat itu binatang babi, anjing, dan kera berkeluyuran, namun tidak menyurutkan sedikit pun niat untuk tinggal di tempat ini. Pada malam hari sunyi dan sepi, yang ada hanya ronglongan anjing dan binatang buas. Atas semua itu Tuan Guru tidak memperdulikannya. Tidak sedikit pun beliau merasa takut tinggal di tempat ini, meski hanya tinggal bersama keluarga, karena meyakini bahwa Allah lah yang selalu menjadi pelindung baginya. Murabi termasuk orang yang tidak pernah takut sedikit pun terhadap kehidupan dunia, meski dikaruniai oleh Allah dengan anak yang banyak. Pendidikan dan guru-guru beliau. Syekhna Tuan Guru Kiai Haji Anang Ramli sejak kecil sudah dididik oleh ayah beliau Haji Abdul Qadir untuk berperilaku rajin dalam belajar serta disiplin dalam segala hal. Diajarkan rajin dalam ibadah serta diajarkan akhlak dan budi pekerti yang luhur. Ayah beliau Haji Abdul Qadir adalah sosok ayah yang sangat mengedepankan akhlak dan budi pekerti. Ayah beliau sejak awal telah mengajarkan budi pekerti, bagaimana cara makan, cara berjalan, cara berkata-kata, cara berkawan, bagaimana menghargai orang yang lebih tua. Diajarkan pula hidup selalu husnuzon dan menghindari berburuk sangka serta rajin dalam melakukan kebaikan. Sebagaimana anak-anak seusia lainnya juga diajarkan ilmu-ilmu agama seperti belajar Al-Quran dan ibadah yang lainnya. Seperti pada tahun 1934 pada usia 7 tahun beliau pernah tinggal dan belajar dasar-dasar agama di Simpang 4 Sungai Mesa, Banjarmasin, di rumah Habib Toha dan Syarifah Toha. Dan teman kecil beliau adalah Habib Salim. Hubungan beliau dengan keluarga ini adalah ibunda Habib Toha, yaitu dia Nyonya, bersaudara dengan Hajjah Aminah, ibu dari Hajjah Maimunah, ibunda beliau. Atau dengan kata lain, Habib Toha adalah paman sepupu beliau. Tuan Guru menempuh pendidikan formal di Brook School selama 3 tahun atau SD pada zaman Belanda, dan Madrasah Pondok Pesantren Darussalam Martapura sekitar tahun 1939-1944 Miladiah. Pada saat menempuh pendidikan di Darussalam Martapura, beliau bersahabat dengan almarhum Sahibul Fadilah Kiai Haji Abdul Syukur Martapura, pimpinan pesantren Darussalam. Di samping menempuh pendidikan formal tersebut, beliau juga pernah berguru kepada Syekh Abdul Rasul berkebangsaan Turki yang bermukim di Mekah.
Al-Alim Allama Syekh Ismail Usman Zaini Al-Yamani Mekah menimba ilmu ini pada saat beliau berada di Mekah Al-Mukarramah. Sedangkan di tanah air beliau berguru dengan Al-Habib Salim bin Ahmad bin Hussein bin Jindan Al-Habib Salim bin Jindan, Kiai Haji Muradi Negara, Kiai Haji Abdullah Martapura, Kiai Haji Marzuki Martapura, Kiai Haji Ahmad Rani Martapura, Kiai Haji Salim Ma'ruf Martapura, Kiai Haji Abdul Qadir Guru Tuha Martapura, Kiai Haji Husain Qadri Martapura, Kiai Haji Husain Ali Martapura, Kiai Haji Mansur Pelaihari, Kiai Haji Abdul Jabbar Pelaihari, dan Kiai Haji Sarwani Abdan Bangir. Selain itu beliau terus belajar secara otodidak di berbagai kesempatan, dan di samping secara otodidak beliau juga mengajarkan dan mengamalkan ilmunya kepada murid-muridnya. Beliau juga pernah bertemu dan mengambil ilmu dengan ulama sekaligus habaib dan wali terkemuka di masanya, yakni Al-Habib Abu Bakar As-Segaf Gresik. Beliau sangat memuliakan ulama dan para aulia dan sering menziarahi mereka baik ketika hidup dan sesudah wafatnya. Thariqah dan mazhab Tuan Guru Kiai Haji Anam Ramli Bati-Bati. Beliau memiliki dan menerima hampir semua sanad thariqah mu'tabarah dari guru-guru beliau, dan termasuk di antara pembina dan penasihat Jam'iyah Thariqah Mu'tabarah Nahdlatul Ulama di Kalimantan Selatan. Sehingga banyak guru thariqah yang datang kepada beliau jika terdapat masalah dalam sanad-sanad thariqah mereka, dan beliau juga dipercayakan oleh Nahdlatul Ulama untuk mengawasi jalannya thariqah di Kalimantan Selatan. Adapun thariqah yang beliau ijazahkan khusus untuk murid-murid beliau adalah At-Thariqatul Qadiriyah, thariqah yang dinisbahkan kepada Sultanul Auliya Qutbir Rabbani Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirrahu, thariqah yang sangat berpengaruh dalam perjalanan ruhani beliau. Beliau menerima sanad At-Thariqah Al-Qadiriyah dari Al-Alim Al-Allamah Tuan Guru Haji Muradi bin Abdul Manaf, yang sanadnya sampai kepada Sultanul Auliya Rabbani Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirrah, hingga seterusnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ijazah sanad talqin zikir beliau terima dari Al-Alim Al-Allamah Tuan Guru Haji Mansur bin Mukhalif, dan sanad thariqah Al-Alawiyah melalui jalur Al-Alim Al-Allamah Al-Muhaddis Al-Musnid Al-Habib Salim bin Ahmad bin Hussein bin Jindan. Tuan Guru juga menerima sanad ijazah al-amah semua keilmuan baik syariah, thariqah dan hakikah dari Al-Alim Al-Allamah Al-Fadil Syekh Ismail Usman Zaini Al-Yamani. Adapun mazhab beliau sebagai seorang guru agama sekaligus mursyid dan mudir Ma'had Ubudiyah, beliau bermadhab Syafi'i fi ilmi syariah, Indal Ghazali bin tasawuf, thariqahnya adalah Al-Qadiriyah. Kemudian madhab ilmu batin Inda Muhyiddin Ibni Arabi dan Suhrawardi. Mujahadah dan riadah beliau dalam tazkiyatun nafas serta khalwat beliau. Sejak menuntut ilmu baik di kampung halaman dan pondok pesantren Darussalam Martapura, beliau memiliki semangat himmah dan cinta pengetahuan agama yang tinggi. Beriringan dengan amaliyah dan khalwat yang beliau lakukan terus menerus, seperti yang pernah Syekhuna lakukan di Patilisan beliau di Tambak Malut, Kecamatan Kurau. Berdasarkan penuturan beliau bahwa guru beliau yang merupakan putuh dan membimbing beliau ke tingkat tertinggi atau usul kepada pengenalan dan kesempurnaan ma'rifatullah dan mukasyafah adalah guru beliau ketika berada di Mekah, yakni Syekh Abdul Rasul, seorang ulama yang sufi, yang zuhud berkebangsaan Turki yang menetap di Mekah Al-Mukarramah. Sehingga sejak saat itu beliau terhubung secara rohani dengan banyak para aulia, terutama dengan panutan beliau Al-Imam Qutbil Gaus Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Al-Hasani, yang kemudian senantiasa membimbing beliau. Kemudian teman dan sahabat-sahabat beliau di era tahun 1950-an dan 1960-an beliau memulai aktif ikut organisasi. Seiring pada waktu itu, pasca kemerdekaan dan revolusi Republik Indonesia, di tanah air berbagai organisasi dan partai tumbuh subur, dan Nahdlatul Ulama Besutan Kiai Haji Wahid Hasyim ini menjadi organisasi pilihan beliau.
sehingga beliau sering mengikuti berbagai pertemuan dan muktamar Nahdlatul Ulama, termasuk muktamar Thariqah Mu'tabarah di lingkungan Nahdlatul Ulama. Sebagai orang yang muda, tentu beliau pun punya semangat juang yang tinggi untuk bangsanya dan berkiprah untuk kemajuan umat dan berpartisipasi sangat tinggi untuk masyarakat. Teman-teman beliau di Nahdlatul Ulama diantaranya almarhum Haji Abdul Ghani Majni Amuntai, Haji Badruddin Martapura, Haji Samudar Ukhtari Banjarbaru, almarhum Haji Mansyah Kuta Banjarmasin, almarhum Haji Sani Gambut, almarhum Haji Muhran Getak Hanyar, almarhum Haji Hirman Kelayan Kota Banjarmasin, almarhum Haji Abdul Wahab Bati-Bati, almarhum Haji Adnan Kelayan Kota Banjarmasin, almarhum Haji Ibrahim Kelayan Banjarmasin, almarhum Haji Hashim Kelayan Banjarmasin, dan jabatan tertinggi yang pernah beliau pegang saat muktamar Nahdlatul Ulama di Situbondo adalah Awan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, di mana Rais Am pada saat itu dijabat oleh Kiai Haji Ahmad Siddiq, dan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dijabat oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur, mantan Presiden Republik Indonesia keempat. Bahkan Gus Dur pernah berkunjung ke rumah beliau dan melihat secara langsung pondok pesantren Ubudiyah yang diasuhnya. Di antara karya-karya kitab beliau atau tulisan beliau semasa hidup, Tuan Guru menyusun beberapa risalah agama dan risalah amaliyah dan mengarang manaqib. Di antaranya Al-Wasilatul Aqrabiyah, manaqib Syekh Sultanul Auliya Abdul Qadir Al-Jilani, kemudian manaqib Maulana Abdus Somad Datul Insan, kemudian Jawharul Anwar Majmu'us Sholawat, kemudian Fadailul Zikir Kaifiyat Zikir 70.000, Risalatus Sholah, Risalatul Aqaidil Iman, dan kumpulan khutbah Idul Fitri dan Idul Adha, Risalah Amaliyah Asma'illahil Husna. Ulama sekaligus pejuang. Beliau ikut aktif dalam organisasi dan memasuki Tentara Rakyat Indonesia atau TRA dan sekarang TNI di bawah pimpinan Pangeran Muhammad Nur dalam barisan TN Non-RV. Beliau memiliki pangkat terakhir Letnan dan Purnawirawan. Pada masa revolusi fisik berlangsung, beliau mempunyai nama samaran yaitu A.N. Lahmuddin. Nama itu beliau pilih dengan arti daging agama sebagai cerminan untuk menegakkan kalimat Allah. Belanda sebagai penjajah hanya mengenal nama samaran beliau yakni A.N. Lahmuddin. Pernah pada suatu waktu beliau dicari-cari oleh pihak Belanda untuk ditangkap dan dipancung dan diumumkan atau disebarkan agar siapa yang menemukan hidup atau mati akan diri beliau maka akan diberi hadiah. Namun karena di dalam daftar nama-nama penduduk tidak ada yang bernama A.N. Lahmuddin, akhirnya pihak Belanda gagal untuk menangkap beliau dan menghukumnya. Dan sampai Indonesia merdeka, pihak Belanda tidak mengetahui siapa sebenarnya A.N. Lahmuddin. Padahal A.N. Lahmuddin adalah nama samaran daripada beliau. Majelis Ta'lim wa Dzikir wa Syafa'ah Al-Kubra. Di lingkungan Pondok Pesantren Ubudiyah, beliau bertempat tinggal sampai ajal menjemput beliau. Di tempat ini berbagai aktivitas terus beliau lakukan dan beliau mendirikan Majelis Ta'lim Az-Zikir Asy-Syafa'atul Kubra. Pada bulan Syaban tahun 1976 beliau mulai memperbaiki Majelis Ta'lim tersebut dan diganti namanya yang dulunya adalah Majelis Ta'lim Al-Ihsan menjadi Majelis Ta'lim Asy-Syafa'ah. Kemudian 30 tahun kemudian pada tahun 2006 Majelis Ta'lim Asy-Syafa'ah dirubah namanya menjadi Asy-Syafa'atul Kubra yang sampai saat ini melaksanakan pengajian siang Jumat dan zikir pada hari Senin. Nama Majelis Ta'lim wa Dzikir Asy-Syafa'atul Kubra tidak lain diambil dari salah satu ungkapan dalam As-Salatul Kubra yang disusun oleh Al-Imam Qutbil Gaus Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Al-Hasani. Hal ini tidak lain dimaksudkan semoga majelis ini menjadi wasilah yang menghantarkan jamaahnya
untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Sayyidina Muhammad sahibus syafa'atil kubra wal wasilatil uzma. Kemudian beliau mendirikan pesantren yang beliau namai Ubudiyah pada awal tahun 1970. Pesantren ini didirikan oleh beliau dengan ilham. Beliau mendengar ayat wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, artinya dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini, yakni ajal. Kemudian di antara perkataan-perkataan Tuan Guru Kiai Haji Anang Ramli Bati-Bati dan setengah dari perkataan Maulana Tuan Guru Kiai Haji Anang Ramli, hendaklah engkau berbaik sangka kepada semua makhluk, terutama gurumu, karena barang siapa berburuk sangka kepada makhluk apalagi gurunya, maka batallah atau gugurlah tauhidul af'al kepada Allah, sehingga tidak bisa naik kepada ketingkatan selanjutnya. Dan beliau berkata, jika zaman telah banyak fitnah, luzumul buyut, hendaknya kamu banyak di rumah, yakni berdiam di rumah dengan banyak membersihkan diri dan beribadah. Waluzumus sukut, yakni banyak berdiam, jangan banyak bicara yang tidak berfaedah, yang merusak hati seperti mencela dan mengerutu, yakni mengadu soal kehidupan kepada makhluk, hatta antamut, sampai datang kematian menjemputmu. Dan beliau berkata, hendaknya engkau memperbanyak salawat kepada Nabi SAW dengan hudurnya hati. Jika engkau berat, maka hendaknya engkau letakkan gambar makam atau kubah Rasulullah SAW di rumahmu. Lalu hudurul maqam, yakni pandanglah gambar itu sedang hatimu seakan-akan berada di hadapan makamnya Rasulullah SAW. Bacalah selawat dan bertawassullah kepada Rasulullah SAW tentang hajat akhirat dan duniawimu setelahnya. InsyaAllah mudah-mudahan kabul segala hajatmu. Dan setengah perkataan beliau, hendaknya kalian beriman dengan malaikat dan membangun hubungan dengan malaikat, terutama malaikat yang 10 yang wajib diimani, agar mereka kenal denganmu. Jika mereka kenal, nyaman atau mudah nanti kelak di hari akhirat. Salah satu cara mendekatkan kita dengan malaikat adalah dengan menghadiahi bacaan suratul Fatihah kepada mereka. Dan setengah perkataan beliau, amantu billah wa bima qala Allah Ta'ala wa amantu bir rasul wa bima qalahu rasul. Artinya engkau berkata, aku beriman kepada Allah dan apa yang difirmankannya, dan aku beriman dengan Rasul dan apa yang disabdakannya. Bila beriman dengan Allah, maka harus beriman juga dengan Al-Quran. Dan bila engkau beriman dengan Rasul, maka harus yakin dan beriman juga dengan sabda beliau, yakni hadis Rasulullah SAW. Dan setengah perkataan beliau, hafalkanlah asmaullah husna, karena Rasulullah SAW bersabda, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidah, man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama 100 kurang 1. Siapa yang menjaganya atau menghafalnya, maka insya Allah dia akan masuk surga. Barang siapa yang menghafalnya, niscaya masuk surga. Ikuti dan yakini hadis ini. Beliau seakan-akan berkata, semua ajaran agama dasarnya adalah yakin. Kalau tiada yakin, berarti ragu. Setengah dari wasiat beliau, janganlah engkau meninggalkan 5 amalan. Yang pertama istighfar, yang kedua selawat, dan yang ketiga tasbih, yang keempat zikir, dan yang kelima Al-Quran. Dan di masa-masa akhir pengajian beliau memberikan nasihat bahwa kita semua akan meninggalkan dunia. Kullu nafsin dha'iqatul maut, segala yang bernyawa pasti mati. Kullu man 'alaiha fan, setiap orang akan binasa dan berakhir. Karenanya kita harus bersiap untuk menghadap Allah dan bertemu dengannya. Ketahuilah pada hari itu tiada bermanfaat anak, yakni anak bini, anak istri, kecuali orang yang datang menghadapnya dengan hati yang bersih lagi selamat.
Kemudian beliau mengutip firman Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Artinya yaitu di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Kemudian beliau sering membaca syair tawassul yang beliau senantiasa baca di majlis ta'lim dan zikir. Beliau bertawassul dengan nama Allah yang agung dan bertawassul dengan kemuliaan nur Nabi Muhammad SAW. Tidak lain melalui tawassul itu yang beliau minta adalah qalban salima, hati yang bersih yang akan disambut Allah kedatangannya kelak di hari kiamat ketika kita semua dibangkitkan. Ini adalah tawassul beliau. Ya Allah ya Azim, Antal Azim, qad sa'alna bismikal azim, wahyilana qalban salim binurin Nabi Sayyidil Mursalin. Ya Allah yang Maha Agung, Engkaulah yang sebenar-benarnya Maha Agung. Sesungguhnya kami meminta dengan berkat nama-Mu yang teramat agung, hidupkanlah hati kami menjadi qalban salim, yakni hati yang bersih dan selamat. Dan dengan berkat kemuliaan nur Nabi Muhammad SAW, penghulu para rasul. Syahadat ini merupakan di antara keutamaan dan karamat beliau adalah Syekhina Tuan Guru Kiai Haji Anang Ramli Haq memiliki keutamaan yang banyak. Di antaranya adalah bahwa beliau menghabiskan seluruh hidupnya untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala dan mensyiarkan kalimatnya, mengajak umat untuk mencintai Allah dan Nabi-Nya. Beliau istiqamah mengajak umat untuk senantiasa mengingat dan mencintai Allah dan kebaikannya serta mencintai Rasulullah SAW. Tentang majlis ta'lim dan zikir yang beliau asuh, beliau berkata, jagalah dan pertahankanlah majlis ini sampai hari kiamat. Selama hidup beliau memiliki sifat-sifat terpuji. Sifat beliau yang dapat diteladani yang merupakan wasiat sufiah yaitu tawadhu, fakir ilallah, yang sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala surah Muhammad ayat 38. Wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara, dan Allah lah yang maha kaya sedangkan kamu semua orang-orang yang membutuhkan Allah. Sifat beliau yang lainnya adalah pemurah dan baik sangka, sangat memuliakan tamu, bersungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu, sangat tidak suka dengan sifat bakhil, karena menurut beliau sifat itu tidak disukai Allah meski dia adalah orang yang taat dan saleh. Salah satu keutamaan beliau adalah beliau sangat mencintai orang tuanya. Beliau sangat mencintai ibunya, selalu berkata baik dengan ibunya, tidak pernah menyakiti hati ibunya, apalagi menyia-nyiakannya. Beliau sangat sering berziarah ke kubur ayah dan ibunya walaupun beliau mendatanginya dengan keadaan fisik yang lemah. Kepada muridnya beliau berkata, ziarahilah ibuku dan hadiahilah sebagian daripada bacaan Al-Quran. InsyaAllah hajatmu akan cepat dikabulkan. Namun dalam hal itu seakan-akan beliau mengisyaratkan bahwa doa seorang ibu kepada anaknya lebih cepat melebihi doanya para wali, karena banyak orang yang menjadi besar bahkan menjadi wali lantaran doa seorang ibu. Dan di antara keutamaan beliau setiap malam banyak menangis dan rindu kepada Allah dan Rasulullah. Beliau banyak bermunajat dan berdoa dan mendekat dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebagian perjalanan dan pengalaman rohani Tuan Guru Haji Anang Ramli. Kesungguhan Tuan Guru Haji Anang Ramli dalam berpegang kepada thariqah as-sufiyah dan berpegang teguh pada manhaj mereka. Setelah lama berkhalwat untuk riyadhah dan membersihkan hati, mendawamkan musyahadah dan muraqabah, mengamalkan ilmu yang diajarkan guru-guru beliau terutama al-thariqah al-qadiriyah, beliau sering bermimpi dan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, dan para ulama dan aulia yang thariqah dan amaliyahnya bersambung sanadnya kepada mereka.
Tidaklah beliau mengamalkan suatu amaliyah dan thariqah yang sanadnya bersambung kepada pendirinya dan sampai kepada Rasulullah SAW, melainkan beliau bersungguh-sungguh dalam mengamalkannya dan membaguskan adab dan kaifiat pengamalannya, sehingga bagi beliau menjadi satu keharusan dalam mengamalkan suatu thariqah dan amaliyah lainnya, supaya memantapkan hati untuk terhubung dengan pendirinya, walau terhubungnya sekedar melalui mimpi yang baik. Kerinduan di hati dan rasa mahabbah yang besar dengan guru dan para aulia, serta menjaga adab lahir dan batin dengan mereka, ittiba' Sufyan mengikuti manhaj mereka. Seorang ulama yang wara' banyak menghabiskan waktu bertaqarrub dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengaji Al-Qur'an, dan memiliki keistimewaan yang luar biasa. Tidak menyukai kemasyhuran, hidup sederhana, namun Allah Subhanahu wa taala menjadikannya termasuk orang yang dekat dengannya. Tuan Guru Kiai Haji Anang Ramli menceritakan bahwa gurunya ini memiliki kotak kayu yang apabila kami lapar, beliau mengambil makanan atau buah-buahan secukupnya dari kotak tersebut untuk sekedar menghilangkan lapar dan dahaga. Walhal aku banyak menyertai beliau dan tidak pernah aku melihat guruku membelinya, dan seakan-akan kotak itu selalu ada isinya saat diperlukan. Kemudian daripada itu, Tuan Guru menceritakan bahwa saat pertama kali berjumpa dengan gurunya itu, beliau diuji kesungguhannya oleh gurunya, sehingga kemudian beliau diterima sebagai murid. Saat di Mekah, beliau dibaiat untuk menjadi murid oleh gurunya. Beliau diperintahkan riyadhah dan mujahadah an-nafs, yakni melatih hati dan mengendalikan hawa nafsu dan menyibukkan diri dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada suatu waktu guruku mengajakku untuk tawaf mengelilingi Ka'bah bersama beliau. Setelah sempurna saat-saat tawaf, guruku menapakku dan hilanglah penglihatan zahirku dan terbukalah mata batinku, sehingga aku dibukakan pintu kasyaf dan futuh oleh Allah Subhanahu wa taala berkat guruku itu. Pandangan sekelilingku pun berubah. Kulihat ke langit, maka pandanganku tembus ke alam malakut, dan kulihat apa yang Allah bukakan untukku. Begitupun ketika pandanganku kearahkan ke bumi, maka Allah bukakan pandanganku ke 7 lapis bumi. Kemudian guruku menapakku kembali, maka penglihatanku kembali seperti biasa. Menjelang kepulanganku ke tanah air, guruku melepas kepergianku sampai kapal kami mulai berlayar. Sebelum kami berpisah, guruku berpesan, bila ada sesuatu yang penting terjadi padamu, maka ingat dan sebutlah gurumu ini. InsyaAllah aku akan hadir bersamamu. Demikianlah hubungan antara guru dan murid yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertemuan dengan Nabi Khidir alaihi salam dan pelajaran berharga yang diajarkan beliau kepada Tuan Guru Kiai Haji Anang Ramli. Nabi Khidir alaihi salam sebagaimana dikisahkan, Tuan Guru termasuk di antara guru ruhani beliau yang membimbing dan mengajarkan ilmu hakikat dan hikmah kepada beliau dengan cara yang unik dan berkesan. Tuan Guru Kiai Haji Anang Ramli menerima ijazah dari salah satu guru beliau tentang amaliyah dan kaifiyah agar bisa bertemu dengan Nabi Khidir alaihi salam. Layaknya sebuah pertemuan yang diharapkan seorang salik seperti pertemuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dengan Nabi Khidir alaihi salam. Di saat suluknya di atas thariqah gurunya mursyid beliau untuk memantapkan hati dalam berpegang pada manhaj dan thariqah guru-guru beliau yang sanadnya bersambung hingga Rasulullah SAW. Suatu hari Tuan Guru Kiai Haji Anang Ramli menerima kedatangan Nabi Khidir alaihi salam. Kemudian Nabi Khidir mengajarkan satu kalimat yang sudah sering dilafalkan dan didengarkan oleh orang banyak, yakni kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, dan menyuruh Tuan Guru untuk melafalkannya dan memahami makna hakikat sebenarnya dari kalimat itu. Kemudian Nabi Khidir pun mendekat kepadaku, kata Tuan Guru Kiai Haji Anang Ramli,
Tiba-tiba dalam pandanganku beliau melepas kepalaku, tangan dan kakiku, dan anggota tubuhku lainnya, dan kemudian menyusunnya, walhal aku dapat melihat tubuhku itu dalam keadaan kaku dan tidak bergerak sama sekali. Kemudian Nabi Khidir alaihissalam berkata, sesungguhnya yang hidup bukanlah dia tidak memiliki daya dan upaya. Kemudian beliau berkata, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, yang artinya tiada daya dan upaya melainkan dengan Allah yang maha tinggi lagi agung. Pelajaran yang diajarkan oleh Nabi Khidir alaihissalam ini membuat hati beliau bergetar dan sangat membekas di hati beliau sepanjang hidup. Demikianlah kurang lebihnya yang diceritakan beliau kepada murid-murid beliau. Pertemuan dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan adab ziarah ke makam Rasulullah SAW yang diajarkan Qutbul Gaus kepada Tuan Guru Kiai Haji Anang Ramli. Setelah sekian lama beliau mengamalkan dan melazimi amaliyah Thariqah Qadiriyah, beliau sering bertemu dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani baik dalam mimpi maupun jaga. Suatu ketika saat sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani datang menemuiku dan mengucapkan salam. Kemudian aku menjawab salam beliau dengan ta'jib. Kemudian beliau berkata kepadaku, wahai Ramli, telah tiba saatnya bagimu, ikutlah bersamaku untuk menghadap baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau membawaku menuju Madinah Al-Munawwarah. Berangkatlah kami menuju makam Rasulullah SAW. Tiba-tiba saja bumi seakan-akan dilipat dari satu negeri ke negeri yang lain hingga kami sampai ke Madinah Al-Munawwarah dan menuju makam Rasulullah SAW dalam waktu sekejap. Ketika kami sampai di makam Rasulullah SAW, Syekh Abdul Qadir mengucapkan salam kepada baginda Nabi SAW dengan sebaik-baik salam penghormatan dan ta'zim. Saat itulah Nabi hadir di hadapan kami dengan cahaya luar biasa, sehingga aku menundukkan pandanganku dan terjadilah apa yang terjadi. Setelah berziarah kami undur diri, namun saat pulang aku tak sengaja hendak memalingkan badanku ke arah pintu. Namun kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menegurku dan mengisyaratkan agar aku berjalan mundur dengan menundukkan pandangan agar tidak berpaling dari Rasulullah SAW dan makam beliau, sampai kami benar-benar jauh dari makam baginda Nabi Muhammad SAW. Begitulah kiranya adab yang diajarkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kepada Tuan Guru Kiai Haji Anang Ramli hak ketika berhadapan dengan baginda Nabi SAW. Panggilan Nabi Muhammad SAW kepada Tuan Guru Kiai Haji Anang Ramli telah menceritakan kepada kami oleh salah satu anak beliau bahwa Tuan Guru pernah berkata, tidaklah aku bertemu dengan Nabi Muhammad SAW melainkan beliau memanggilku dengan sebutan Ahmad Ramli, dan tidaklah Rasulullah SAW berkata-kata kepadaku, melainkan perkataan Rasulullah SAW itu semuanya atau kebanyakannya hadis-hadis beliau juga, dan seolah-olah Rasulullah SAW menganggapku telah mengetahui semua hadis-hadis itu. Makam yang beliau capai ini lantaran kesungguhan beliau dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW. Beliau pernah ditanya oleh murid beliau, wahai guru, lantaran sebab apa engkau mendapatkan makam yang tinggi ini? Beliau menjawab, sebab Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW mencintaiku. Dalam perkataan ini beliau mengisyaratkan bahwa tujuan kita adalah bagaimana mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala dan cintanya Rasulullah SAW. Pertemuan berharga Tuan Guru Haji Anang Ramli dengan Al-Qutub Al-Habib Abi Bakar As-Segaf Gresik. Dalam suatu perjalanan ziarah ke Pulau Jawa, Tuan Guru Kiai Haji Anang Ramli pernah berkunjung ke kediaman Al-Qutub Al-Habib Abi Bakar As-Segaf di Gresik untuk memohon doa dan tabarukan kepada beliau yang dikenal sebagai ulama dari kalangan Ahlul Bait dan wali besar pada masanya.
Saat sampai di kediaman Al-Habib, rupanya beliau sudah menunggu kedatangan guru dan kemudian menyuruh khadam beliau untuk mempersilahkan guru masuk ke ruangan tamu. Saat setelah dipersilahkan duduk, Yang Mulia Al-Habib membuka pembicaraan seakan-akan sudah mengetahui akan kedatangan Tuan Guru Haji Anang Ramli. Beliau berkata, "Benar engkau Anang Ramli. Sesungguhnya sebelum engkau datang, Nabi Khidir telah memberitahu akan kedatanganmu." Kemudian terjadilah pembicaraan yang berharga di antara mereka, pertemuan yang penuh dengan hikmat dan berkah. Dikatakan bahwa Tuan Guru menerima banyak faedah dan ilmu dari pertemuan itu yang semakin memantapkan beliau di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga pertemuan itu sangat berkesan di hati beliau. Seringkali beliau menceritakan kemuliaan dan karamah Al-Habib Abu Bakar As-Gresik dalam pengajian beliau. Sesungguhnya para aulia sangatlah mereka memiliki mata hati yang tajam, karena bersihnya hati mereka dan senantiasa terhubung dengan Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya sahib syafa'atul kubra wal wasilatul uzma. Kemudian sebagian karamah Tuan Guru Haji Anang Ramli, suatu ketika pernah ada kejadian sebuah mobil terbakar mesinnya di pinggir jalan sehingga mengeluarkan api dan asap. Akhirnya supir mobil tersebut panik, kebingungan bagaimana memadamkannya. Begitupun orang yang lewat hanya bisa melihat kejadian tersebut tanpa berbuat apa-apa. Tak beberapa lama kemudian kebetulan Tuan Guru Haji Anang Ramli lewat dan kemudian beliau berhenti dan meletakkan surban beliau di bagian depan mobil tersebut, dan biiznillah api dan asap mesin mobil yang terbakar itu mulai mereda dan akhirnya padam dengan sendirinya. Salah satu karamah beliau diceritakan oleh Tuan Guru Haji Mahmud Hasil. Guru Mahmud menuturkan, beliau pernah membawa orang dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah untuk meminta petunjuk pada Tuan Guru Kiai Haji Anang Ramli yang berkediaman di Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut. Orang tersebut seorang pendulangan emas yang hampir bangkrut dan memiliki utang yang amat banyak. Untuk beli minyak atau BBM saja sudah tidak bisa, ujar Guru Mahmud. Padahal BBM sangat berarti bagi pendulangan. Tanpa BBM, mesin yang memudahkan pendulang untuk memilah emas tentu tidak bisa jalan. Ketika berhadapan dengan Tuan Guru Anang Ramli, sambung Guru Mahmud, pendulang itu kebingungan karena Guru Anang Ramli mengetahui lebih banyak dari apa yang ia kira. Jadi Abah Anang, panggilan Guru Mahmud pada Guru Anang Ramli, menggambar sebuah peta tempat pendulangan tersebut di kertas. Jelas Guru Mahmud yang kini berdomisili di Palangkaraya. Dari peta tersebut beliau menunjukkan mana galian yang berisi emas dan mana yang tidak. Penjelasan Abah Anang tentang tempat pendulangan itu sangat detail, di mana letak pohon, bahkan jin yang menghuni di sana pun juga diketahui oleh Abah Anang, terang Guru. Guru Mahmud melanjutkan, setelah memberitahukan mana galian yang berisi emas dan mana yang tidak, Guru Anang Ramli berpesan kepada orang itu untuk berhenti menggeluti profesi sebagai pendulangan tersebut. Bila sudah punah utang, baampeh aja mendulang. Apabila utang sudah terlunasi, berhenti saja mendulang. Guru Mahmud mengutip perkataan Guru Anang Ramli waktu itu. Orang itu pun kemudian melakukan apa yang telah dijelaskan oleh Tuan Guru Haji Anang Ramli. Kemudian akhirnya dia bisa melunasi hutangnya dan berhenti berprofesi sebagai pendulangan. Salah satu keutamaan beliau adalah beliau termasuk orang yang dianggap sepuh dan menjadi tempat meminta saran dan nasihat dari semua kalangan, baik tua dan muda, orang yang miskin dan kaya, baik pejabat dan rakyat biasa, orang yang mau bertaubat atau bahkan alim ulama,
baik dalam dan luar negeri, bahkan lintas agama. Namun beliau tetap bersikap tawadhu. Beliau pernah menceritakan bahwa seorang biksu Buddha pernah berkunjung kepada beliau dan meminta pendapat kepada beliau. Biksu itu berkata, "Wahai Kiai Haji, tunjukkan kepada saya bagaimana caranya seseorang dapat dikatakan telah membuang keinginan syahwat duniawi." Beliau pun menjawab, "Sesungguhnya engkau tidak bisa sepenuhnya membuang dunia, karena kamu dan pakaianmu adalah bagian daripada dunia. Namun cukup jagalah hatimu." Kemudian biksu itu pun berterima kasih dan mohon izin pamit. Suatu riwayat disebutkan bahwa ada seorang yang tersesat di hutan belantara Kalimantan bersama rombongan kerja dan bingung kemana arah untuk pulang. Tiba-tiba mereka bertemu dengan suku pedalaman. Namun tampaknya mereka salah paham dan seakan-akan tiada menerima adanya rombongan asing yang memasuki wilayah mereka pada malam hari, sehingga suasana semakin tegang dan ia bersama rombongan benar-benar takut akan keselamatan hidup mereka malam itu. Kemudian ia ingat dan bertawassul dengan Tuan Guru Kiai Haji Anang Ramli. Kemudian tidak beberapa lama tiba-tiba datang kepala sukunya, dan biiznillah kepala suku itu malah bersikap ramah dan menunjukkan arah jalan pulang, sehingga akhirnya kami selamat sampai tujuan. Suatu riwayat disebutkan bahwa ada seorang yang keluarganya sakit keras sampai koma dan harus operasi, sedangkan ia tidak memiliki uang yang cukup untuk membayar biayanya yang luar biasa besar. Kemudian ia berziarah dan bertawassul kepada Tuan Guru Kiai Haji Anang Ramli agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan keluar dan menyembuhkan keluarganya itu. Maka dengan kuasa Allah, keluarganya itu sembuh dan utang-utangnya pun untuk membayar biaya pengobatan terlunasi. Dan suatu riwayat disebutkan bahwa ada seorang pedagang yang berbagai usaha sudah dilakukan, namun usaha tersebut selalu tiada hasil. Kemudian ia berkunjung kepada Tuan Guru Kiai Haji Anang Ramli, minta saran usaha apa yang bagus, dan beliau menyuruhnya pindah ke daerah lain, kemudian membuka rumah makan, dan biiznillah usahanya dan keluarganya sukses sampai sekarang. Dan suatu riwayat disebutkan bahwa ada seorang tentara yang ditugaskan di daerah komplek bersenjata, dan dia sudah tahu bahwa tidak sedikit tentara Indonesia yang tewas di sana. Sebelum berangkat ke daerah, ia datang kepada Tuan Guru Kiai Haji Anang Ramli untuk memohon doa keselamatan dalam bertugas. Saat bertugas ia pernah mengalami suatu kondisi antara hidup dan mati. Pasukannya disergap dan diserang oleh musuh dan dihujani tembakan. Namun biiznillah aku melihat Tuan Guru Kiai Haji Anang Ramli datang dan menahan peluru yang mengarah kepadaku. Suatu riwayat disebutkan bahwa ada beberapa orang yang ingin mendaftar suatu pekerjaan atau profesi yang ia kehendaki. Kemudian ia berziarah dan bertawassul kepada Tuan Guru Kiai Haji Anang Ramli, dan biiznillah ia lulus dan diterima dalam pekerjaan atau profesi yang ia kehendaki itu. Dan suatu riwayat disebutkan bahwa ada seseorang yang berkeinginan untuk naik haji, namun ia tidak memiliki uang atau tidak ada dana yang cukup untuk pergi haji. Namun biiznillah dengan berkat berziarah dan bertawassul kepada guru kita Tuan Haji Kiai Haji Anang Ramli, akhirnya dengan izin Allah dikabulkan segala hajatnya dan dapat menunaikan ibadah haji tanpa biaya. Demikianlah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang mencintai para aulia Allah, mencintai ulama, dan mencintai orang-orang yang soleh. Dan semoga kita semua dikumpulkan dan dihimpunkan dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian manakib ini kami tuliskan untuk kaum muslimin dan muslimat, khususnya zuriat beliau dan murid-murid serta para muhibbin.
Semoga bermanfaat dan bernilai ibadah bagi kami penulis, dan semoga dengan dibacakan manaqib ini Allah Subhanahu wa taala masukkan dalam hati kita pelajaran dan iktibar yang mendatangkan turunnya rahmat dan berkah. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai dan meliputi kita semua dengan kasih sayang dan pemeliharaan darinya, dan semoga kita dikumpulkan dan didekatkan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di kubur dan di surga nanti berkat syafaat dan madatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahib syafaatil kubra wal wasilatil uzma. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu